Salah Podcast. Jadi hari ini kita bertiga ya. Ini ada Mixel Karinda, ada Salvia dan ada gue. ada Raisya. Ya, jadi hari ini kita tuh di kamarnya Mixel ya, bertiga. kita aman kok. Aman kok. Ini disponsor oleh sekolah. Jadi ratingnya 13+. Jadi hari ini kita mau membahas banyak hal sih ya. Salah satunya adalah bapak kau. Bapakku. Itu kita sedang bertiga ya. Kita mau ngapain nih sebenarnya? Kita bakal ngadain podcast. Harus ada podcast gitu. Kayak corsicle job. Corsicle. Astagfirullahaladzim. Gimana Sal? Diem aja lu. Gimana ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Iya. Daripada kaku gini kan. Iya betul sekali. Ya, betul sekali. Nah, tadinya sebenarnya mau ada makanan nih di sini, cuman kita udah makan tadi. Bakso Iya, benar Malang sekali. disponsori oleh Ijel. Terima kasih Ijel. Terus apa lagi nih? Saya kayak gini tuh enaknya tuh sambil ngopi. Iya. Kayak gini tuh biasanya tuh kayak bapak-bapak banget gak sih? Tapi lu pernah berpikir gak kalau bapak-bapak lagi pada nongkrong gitu tuh sebenarnya ngobrolin apa sih? Ngobrolin istrinya enggak lah kali ya. Iya, Bisa mungkin jadi. selingkuhannya kali diiniin kan. Iya, selingkuhan saya ada 5. Iya. Ya Allah ya Rob. Ya, menurut lu gimana Sal? Mereka tuh ngomongin apa sih? Mungkin atau enggak biasanya mereka ngomongin politik nggak sih? Iya. Yang bahas yang berat-berat banget gak sih? Iya, biasanya Iya. tongkrongan cowok. Lu kan sebagai cowok gimana nih? Pernah nggak? Tidak pernah sih, karena saya sendiri tidak pernah nongkrong sama anak cowok. Oke. Bukan nggak pernah nongkrong, maksudnya kayak jarang. Karena anak aku street parent. Street parents tuh. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau dalam politik itu tuh ada ya, mereka tuh pasti ngebahasnya tuh tindak pidana korupsi ya yang paling sering banget tuh betul, ya. benar. Para koruptor. Tapi lu pada pernah mikir gak sih sebenarnya mereka tuh kalau diadili itu tuh di pengadilan apa? Ada yang tahu gak? Biasanya sih kalau gitu nggak diadili. Kalau di Indonesia nggak diadili ya. Iya. Iya, kalau di Indonesia emang nggak diadili. Diadili. Oh iya. Kan cuma ini pengenistaan nama baik doang kan. Ups. Iya. Aduh. Maaf. Tidak boleh menyebut nama Orang atau biasa. lembaga. Tapi tuh tahu gak sih sebenarnya di Indonesia tuh ada berapa banyak pengadilan? Apakah ada pengadilan spesifiknya gitu loh? Emang ada ya pengadilan spesifiknya? Menurut lu gimana Zel? Menurut gue sih ada kayak di pasal 5 Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Wah, berarti ada pengadilan spesifiknya ternyata. Iya. Wah. Keren banget ya. Nah, selain itu sebenarnya pengadilan tindak pidana korupsi itu hanya dari sekian banyak pengadilan-pengadilan lain yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini ya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah. Nah, lingkungan peradilan yang ada di bawah MA selain yang tindak pidana korupsi ini tuh ada pengadilan umum, agama, militer, dan bahkan tata usaha negara. Itu ada berapa tuh berarti? 4. Biji loroti lupa. Nah, selain itu ada apa lagi? Ada juga yang namanya pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Bedanya tuh apa ya? Oh iya, jadi bedanya pengadilan tinggi ada di ibu kota provinsi nih. Nah, terus sedangkan pengadilan negeri ada di ibu kota kabupaten atau kota. Nah, jadi cuman ada 38 pengadilan tinggi di Indonesia sesuai sama jumlah provinsi yang ada. Interesting. Gue dari dulu baca berita kayak gitu gue gak pernah tahu loh sebenarnya. Ini sangat mind blowing. Jujur iya sih, karena ngeliatin artikel-artikel aja ya buat Iya. podcast ini ya. Gak jadi sumber. Oh iya, maaf ya. tapi jujur emang gak pernah tahu sih pengadilan dari Iya, dulu. Kayak yang tahu cuma yang penting hakim. Iya. Gimana Kalau Zal? Ijal gimana? Kan kalau pengadilan umum
untuk perkara warga biasa. Oh iya. Nah, kalau pengadilan agama untuk perkara yang berkaitan dengan agama. Terus pengadilan militer sama pengadilan tata usaha negara itu fungsinya apa ya? Wah, pertanyaan bagus sih itu. Mari kita pikir. Kalau dari namanya sendiri, pengadilan militer itu kan berarti yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif, di mana terdakwanya berpangkat kapten ke bawah. Oh, berarti kalau jenderal gimana dong? Silakan. Kalau pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, terus memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Ya, ini sangat menambah wawasan kita sebagai anak IPS ya. Iya. Merasa bodoh sekali aku sekarang ini. Duh. Nah, selain Mahkamah Agung, itu kan tadi Mahkamah Agung tuh, pengadilan tata usaha negara, militer, agama, umum, tindak pidana korupsi. Selain itu ada yang namanya MK dan KY. Tebak. MKKY, Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Komisi Yudisial. Nah, eta ada yang tahu nggak? Tapi Tuh, apa dua-duanya? tunggu deh, itu mereka fungsinya apa sih? Tugas mereka apa aja deh? Mana gue tahu. Ya dapat tanya ke saya. Mungkin Izil tahu? Apakah ini? Nih ya Cinta, menurut pasal 24C UUD 1945 yang berisi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Itu sih. Berarti MK tuh sedikit lebih tinggi dari MA dong, ya nggak sih? Sebenarnya enggak sih, karena mereka sama-sama lembaga yudikatif negara dan posisinya sama. Cuman memang wewenang dan tugasnya aja yang berbeda. Nah, yang terakhir ini ada komisi yudisial nih, gue nggak tahu itu apaan, sumpah. Kayak udah banyak banget. Buat apa? Coba deh, mungkin gue aja yang jelasin kali ya. Silahkan. Ini menurut gue aja sih ya. Wah, Kalau salah maaf. maaf kalau salah. Jadi menurut gue tuh komisi yudisial atau KY ini tugasnya bukan buat mengadili, tapi berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung ya, dengerin loh. Dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Terus keluhuran martabat serta perilaku hukum gitu. Oh gitu. Ah, jadi komisi yudisial itu cuma mengangkat hakim dan mengawas gitu ya, semacam kayak MPK. Iya, Ya. MPK. Wah. Udah banyak nih info-info yang kita dapet ya. Apa kesimpulannya teman-teman? Oke, jadi kesimpulan dari pembicaraan yang sangat bermanfaat ini, bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Bahwa komisi yudikatif di Indonesia itu ada 3, yaitu MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial, yang mempunyai tugas dan wewenangnya tersendiri untuk mengadili para manusia-manusia bejat di Indonesia. Amin. Keren banget. Oke deh, siap deh. Sekian deh dari ini, kayaknya udah terlalu banyak informasi nih, udah kenyang gue. Habis makan bakso. Udah malam. Udah malam. Oke, semua sekian dari kami. Bye-bye. Dadah.